Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis ya. Update kita pada hari ini mungkin adalah update setelah Bitcoin 2 kali kena reject oleh bull support band ya. Buat lo yang nonton DCWT kemungkinan besar sudah tahu ya, gue sudah bahas beberapa kali sebelumnya. Dan seperti yang gue bilang di DCWT, ada possibility membuat lower low. Nah, pertanyaannya sekarang secara on-chain seperti apa ya? Apakah ada pergerakan dari para bandar, miners, ataupun para retailers ya? Nah, sebelum kita masuk seperti biasa ya, gue akan coba jelaskan dulu sebenarnya on-chain ini apa sih ya? Karena nggak semua orang tahu apa itu on-chain, dan untuk on-chain analysis ini bukan suatu segmen yang gue setiap hari bikin. Jadi kemungkinan buat orang yang nonton baru-baru akan bingung ini ngomongin apa sih sebenarnya ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena sesuai dengan namanya on-chain analysis, ini menganalisa data on-chain atau data blockchain ya, bukan data on-chain tapi data blockchain. Nah, kenapa dianalisa? Karena salah satu sifat dari blockchain yang menurut gue sangat menarik, yaitu dia immutable. Sekali sudah ditulis, sekali sudah dicatat, tidak bisa diganggu-gugat ya. Nah, buat yang masih belum tahu, sebenarnya blockchain itu adalah suatu ledger ya. Ledger yang sama seperti kalau kayak perbankan, itu juga ledger technically speaking ya. Tetapi perbedaannya untuk kripto itu ya, atau ya mungkin some ya, karena nggak semua kayak blockchain juga ya, ada juga yang beberapa sedikit berbeda. Tapi in general mereka itu sistemnya open source ya dan decentralized begitu ya. Nah, karena dia seperti itu, maka datanya tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan misalkan ledger yang sistemnya centralized dan bisa bisa di rewrite lah gitu kasarnya ya. Nah, jadi karena dari itu kita bisa melihat nih kegiatan yang terjadi secara on-chain. Tetapi secara on-chain ini kalau kita ngambil data mentahnya, kita sebagai manusia normal tidak bisa menganalisa apa yang terjadi. Maka dari itu ya ada seperti platform-platform seperti CryptoQuant, Glassnode dan lain-lain yang membuat visualisasi dari data blockchain gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai ya, gua akan ngomong dulu nih, ini hal yang penting. Jadi on-chain analysis ini bukan pengganti TA, bukan pengganti fundamental. Jadi kalau berpikir bahwa, oh bang, on-chain ini kan ngomongin soal data bandar, data miners. Berarti dengan seperti ini kita nggak perlu lagi TA, karena kita melihat bandar dan bandar selalu benar. Nah, justru dengan kita mempelajari on-chain, kita malah justru lihat pada faktanya bandar itu nggak selalu benar. Bandar malah kadang-kadang salah, akumulasi di tempat yang salah, TP di tempat yang salah, dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi on-chain ini bukanlah untuk pengganti TA atau pengganti fundamental. Ini adalah suplemen ya, suplemen supaya kita analisanya bisa semakin tajam gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai on-chain. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Pertanyaan selanjutnya yang suka ditanyakan adalah, "Bang, kenapa net flow? Yang lain kan bahasnya outflow tuh ya." Kalau lu cuma bahas outflow, lu nggak dapat selisihnya. Jadi lu nggak tahu hari itu lebih banyak keluar atau masuk ke dalam exchange. Maka dari itu asumsi kita bisa salah gitu ya. Jadi net flow ini adalah inflow kurangnya outflow ya. Jadi ini adalah sekali lagi selisih antara inflow dengan outflow ya. Nah, cara bacanya gimana? Simple banget. Ada dua jenis bar. Yang pertama bar warna hijau dan bar warna merah. Kalau TA biasanya merah ini bearish, hijau ini bullish. Di sini kebalik ya. Kenapa? Karena hijau ini inflow. Inflow artinya apa? Ada Bitcoin yang masuk ke exchanger. Loh, bang, kenapa itu bearish? Karena gini, coba ya kita ambil logikanya. Andaikan lu punya Bitcoin nih ya, lu pakai misalkan hardware wallet kayak Ledger, OneKey dan lain-lain lah. Lu pokoknya pakai hardware wallet ya. Udah gitu, pertanyaan gua, kalau lu mau jual Bitcoin lu, kira-kira lu ngapain? Lu akan kirim ke exchanger. Nah, maka dari itu inflow ya, bar hijau seperti ini menunjukkan bahwa ada possibility selling, ada kemungkinan terjadi penjualan. Nah, ini vice versa ya. Kalau merah berarti gini, lu beli di exchanger, udah gitu lu tarik kriptonya keluar dari exchanger. Kemungkinan besar lo taruh di mana? Ya di wallet lo ya. Maka dari itu asumsinya adalah dia akan taruh dalam jangka yang lebih panjang
gitu ya. Maka dari itu ini adalah bullish signal kalau sampai terjadi bar seperti ini. Tentunya semakin besar akan semakin bullish, semakin besar ini akan semakin bearish juga ya. Nah, untuk datanya ini adalah dari all exchanges ya, nggak cuma satu tapi ya bisa dibilang exchanger besar lah seperti ada Binance, ada juga Bitfinex, Bitforex dan seterusnya lah ya, pokoknya exchanger besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa yang terjadi sejak Bitcoin ini ya ke-reject oleh bukan 29 tapi 27 ribuan, which is itu adalah bull support band ya. Kita bisa di sini dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari tanggal 19 September 1, 2, 3, 4, 5 lebih banyak terjadi akumulasi sebenarnya. Secara spot ini data untuk para retailers dan bandar ya, para bandar dan retailers. Jadi overall walaupun price actionnya turun, secara spotnya terjadi cenderung banyak outflow. Artinya secara spot tetap terjadi akumulasi oleh para bandar, retailers juga gitu ya. Nah, pertanyaannya sama miners gimana nih ya? Selanjutnya kita akan geser ke data miners. Ini sama persis cara ngitungnya, sama-sama net flow, inflow kurangi outflow, tapi perbedaannya yang dihitung di sini adalah bukan data semua exchanger, tetapi data para miners gitu ya. Atau lebih tepatnya mining pool lah ya. Ada seperti Bitfury, Binance Pool, Bitminter, BTC.com dan seterusnya ya. Lagi-lagi cara bacanya sama. Kalau kita lihat di sini ada sedikit perbedaan ya. Tanggal 19 September di sini untuk para miners terjadi inflow besar-besaran sebesar 3000 BTC dan bisa dibilang ini mungkin salah satu triggernya nih, trigger di mana BTC mulai turun ya, karena ya lagi-lagi 3000 BTC nggak main-main sih sebenarnya ya. Mulai turun. Nah, tanggal 20-nya mereka akumulasi lagi, terjadi outflow sebesar 3000-an, tetapi kembali drop. Setelah itu dari tanggal 21 sampai tanggal 26 ya, itu cenderung flat ya, dikit-dikit banget di sini ya inflow outflow-nya. Jadi ada satu kecurigaan nih gue ya, jangan-jangan ini terjadi movementnya karena leverage begitu. Karena kalau kita di sini secara spot terjadi akumulasi ya, cenderung banyak akumulasi di retailers dan bandar. Di untuk para miners cenderung flat dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Nah, kita lihat di sini harga terus turun. Berarti ada kemungkinan besar leverage nih yang bermain ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan estimated leverage ratio, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537.5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo yang suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000, bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, sesuai syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dan kita akan coba bahas bagaimana cara pakainya ya. Jadi untuk Bitcoin Estimated Leverage Ratio ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Intinya apa bang? Intinya ya garis warna ungu atau biru ya. Biru ini menunjukkan leverage. Semakin meningkat berarti semakin tinggi leverage yang dipakai oleh user secara rata-rata ya. Datanya dari mana? Dari exchanger yang ada di sini semua. Ya kita pakai data all exchanges. Jadi semuanya kita hitung ya. Nah, kita bisa lihat apa sih? Di sini bisa terjadi dua hal. Yang pertama adalah di sini ya. Nah, ini adalah long squeeze ya. Long squeeze itu seperti apa? Bukan long squeeze, tapi short squeeze ya. Short squeeze, kebalik ya. Untuk short squeeze biasanya apa? Harga cenderung nggak harus stuck sih ya. Bisa pelan-pelan naik. Nah, tiba-tiba terjadi drop yang cukup signifikan di estimated leverage ratio dan harga meningkat di waktu bersamaan.
Artinya apa? Posisi shortnya yang ada di sini kena likuidasi banyak sehingga harga jadi loncat ke atas. Karena seperti yang kita tahu, posisi short itu adalah selling pressure, begitu. Nah, kebalikannya adalah long squeeze ya. Untuk long squeeze itu kita ambil contoh paling gampang di sini ya. Nah, ini adalah long squeeze. Jadi dia ya bisa lagi-lagi ya tergantung bisa dia stuck di satu harga tertentu, price range tertentu atau bisa pelan-pelan turun seperti ini. Tapi yang penting adalah apa? Estimated leverage ratio turun dengan cukup tajam bersamaan dengan harga. Artinya apa? Posisi long yang di sini ya terkena likuidasi atau bangkrut posisinya. Sehingga yang terjadi adalah harga turun bersamaan dengan leverage yang turun. Kenapa leverage juga turun, Bang? Karena apa yang terjadi saat orang kena likuidasi, maka leverage ya berkurang juga. Begitu ya. Jadi kita bisa lihat dua hal tersebut ya. Nah, kita coba lihat nih dalam beberapa waktu terakhir nih ya. Jadi kita bisa lihat mungkin fokusnya lebih ke sini lah ya, ke daerah September sini deh ya. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 19 September, apa yang terjadi? Estimated leverage ratio turun dan apa yang terjadi? Bitcoin juga drop secara harga. Nah, di sini naik sedikit, udah gitu apa? Sedikit stabil, turun lagi saat estimated leverage ratio ya kembali jeblok ke bawah. Artinya apa? Artinya sesuai dengan kecurigaan kita tadi, penyebab utamanya lagi-lagi adalah leverage ya. Jadi bukan kemarin ya. Tadi ya secara spot kita udah lihat miners, retailers dan bandar kayak nggak terlalu banyak ngapa-ngapain. Jadi lagi-lagi penyebab utama Bitcoin drop ya tentunya selain DTA ya adalah leverage di sini. Karena kalau kita di sini ada korelasi ya saat estimated leverage ratio turun, harga juga turun di sini ya. Artinya posisi longnya banyak yang kena long squeeze. Nah, yang sedikit mengkhawatirkan adalah apa? Sekarang mulai meningkat lagi ke atas. Pertanyaannya, apakah akan terjadi long squeeze lagi seperti mirip-mirip di sini nih ya? Atau jangan-jangan kali ini adalah waktunya kebalikannya, malah terjadi short squeeze. Posisi shortnya terlalu overconfident sehingga tiba-tiba mantul malah mereka yang kena squeeze ya. Nah, kita harus lihat nih ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya secara TA ya, buat yang ngikutin DCWT harusnya tahu itu ada support di sekitar 25 ribuan. Jadi mungkin kalau dia mantul di situ, jangan-jangan yang terjadi selanjutnya adalah short squeeze ya. Jadi siap-siap ada probability akan terjadi lagi pergerakan nih karena leverage ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin estimated leverage ratio. Selanjutnya kita akan geser ke ini ya. Selanjutnya itu kita geser ke sebentar. Jadi lupa gua. Satu lagi, oh ini MVRV ya. Nah, untuk MVRV ini kita ngomongin apa sih? MVRV ini adalah kita ngomongin mengenai kondisi Bitcoin dalam over leverage atau bukan over leverage. Dia sedang dalam kondisi overbought atau oversold ya. Buat lu para pengguna RSI, cara pemakainya bisa dibilang sama percis ya. Bayangin aja nih 70 ini 30 begitu. Tapi walaupun cara pemakainya sama percis, cara ngitungnya beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini angka berapa nih? Di atas 3,7 artinya kita sedang overbought ya. Overbought ini adalah pertanda kita untuk apa? Take profit gitu. Nah, buat lo yang sudah nonton on-chain dari zaman 2022, gue udah sempat bahas nih. Ini cukup akurat, waktu itu berhasil memperlihatkan bahwa zaman COVID crash itu adalah suatu momen yang bagus untuk akumulasi. Ya, buat lo yang akumulasi, waktu dia drop di COVID crash, itu profitnya 10x lebih seingat gue sampai ke sini ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat kondisinya itu sebenarnya kemarin kita dikasih waktu yang cukup lama untuk akumulasi ya. Dari Juni 2022 di sini. Gue udah bahas berapa kali nih di sini. Buat lo yang sudah akumulasi di sini ya otomatis sudah senyum-senyum ya. Bahkan di titik tertinggi di sini pun 24.000 sekarang masih profit ya. Ya tentunya paling asik sih kalau di sini ya. 15.000, 16.000 ya. Nah, sekarang posisinya gimana, Bang? Posisinya nanggung jujurnya ya. Jadi dia ini udah lewat masa-masa terbaik untuk akumulasi gitu ya. The best price-nya udah lewat. Tetapi ya masih bisa pakai TA lah ya. Jadi untuk MVRV ini kesimpulannya kita masih dalam kondisi nanggung di tengah-tengah. Nanti by that time dia sampai ke angka di atas dari 3,7 maka siap-siap kita harus take profit ya. Atau minimal pelan-pelan nyicil TP ya.
Nah, buat lu yang ketinggalan di sini ya bisa nanti ikutin DCWT kita di mana kita bahas secara technical analysis tempat-tempat yang oke untuk kita akumulasi secara spot ataupun ya kita akan bahas juga untuk yang futuresnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya ternyata biang keroknya lagi-lagi ada leverage karena kalau kita lihat secara spotnya nggak terlalu ada signifikan gimana sih. Bahkan cenderung akumulasi secara ini ya overallnya. Mungkin di awal sini ada trigger oleh para miners. Tapi after that udah sih nggak ada yang terlalu signifikan ya. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi ya siap-siap ada kemungkinan terjadi gejolak nih ya karena kalau kita lihat di sini estimated leverage ratio-nya mulai naik ke atas. Long squeeze atau short squeeze, we don't know ya. Karena kalau kita mau ngomong scenario long squeeze lagi, ya ada bull support band di atas. Jadi ada kemungkinan bisa kerja lagi untuk yang ketiga kalinya dan jebol langsung ke bawah. Tapi kalau kita bahas soal scenario dari si short squeeze-nya, nah di bawah ada 25.000. Itu juga ada beberapa struktur yang kita bahas secara TA. Kalau mantul di situ, ada possibility posisi shortnya bisa juga kena squeeze ya. Jadi intinya apa? Hati-hati dalam beberapa hari ke depan atau mungkin ya seminggu ke depan lah ya. Karena leverage mulai meningkat lagi. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.